Anda menyaksikan NTV Prime di segmen Dialog bersama saya Desmona Chandra. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Iran selama 2 pekan. Pengumuman Trump di akun resmi media sosialnya disebut mengejutkan. Sebelumnya Trump mengultimatum Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz dan mengancam akan menghancurkan negara di Timur Tengah itu. TV nasional Iran juga mengumumkan gencatan senjata sambil mengklaim kemenangan atas Amerika Serikat karena 10 poin tuntutan mereka diterima Donald Trump. Selanjutnya, dialog perdamaian akan digelar di Islamabad, Pakistan pada hari Kamis 10 April. Senjata Amerika Serikat dan Iran direspons positif Indonesia. Kementerian Luar Negeri menilai gencatan senjata menjadi sinyal awal menuju perdamaian abadi. Indonesia mendorong perdamaian Amerika Serikat Iran tercapai melalui jalur diplomasi. Kesepakatan gencatan senjata ini tentunya pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi. Dan Indonesia melihat momentum ini sebagai awal yang positif dan mendorong agar kesempatan atau momentum ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memajukan penyelesaian damai yang berkelanjutan. Ya, pemirsa, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Meski Selat Hormuz menjadi syarat kunci dan Israel telah menyatakan dukungannya, pertanyaannya besar tetap menggantung. Apakah ini jalan menuju perdamaian atau hanya sekedar jeda untuk mengisi ulang amunisi? Kita akan bahas bersama para narasumber sore ini. Di studio sudah hadir Direktur Kerjasama Luar Negeri Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma-Somantri, dan melalui Zoom kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono. Selamat sore Mbak Aisyah. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Dave. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Baik, sehat-sehat. Dan situasi geopolitik kita sekarang sudah sedikit lebih baik ya Mas Dave, Mbak Aisyah. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah kesepakatan gencatan senjata ini apakah satu langkah kemajuan menuju perdamaian Mbak Aisyah? Atau hanya sekedar jeda untuk mengisi ulang amunisi, tarik napas untuk menuju sesuatu yang lebih dahsyat lagi? Nah, kita lihat mungkin di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kedua negara ini sebenarnya ada intervening variable yang membuat mereka kenapa kemudian membutuhkan ceasefire ini dan akhirnya mau masuk ke meja perundingan. Untuk Amerika Serikat sendiri, dia memiliki dominasi sebenarnya di level taktikal. Secara militer dia unggul. Tidak ada yang mendebat bahwa kekuatan laut, Angkatan Laut Amerika Serikat ini kan paling kuat di dunia. Lalu kemudian angkatan udaranya juga paling besar. Sehingga kemudian mudah bagi Amerika Serikat memiliki dominasi ya di kawasan udara Iran. Nah, tetapi kita lihat dalam beberapa hari ini kan itu tertantang. Meskipun memang itu sebenarnya tetap stance ya, klaim tersebut gitu. Nah, masalahnya Amerika Serikat ini kalah dalam level strategis. Ya, karena Iran memiliki kontrol atas Selat Hormuz, itu kan membuat Iran menguasai hampir seluruh kemudian elemen-elemen kritis, lalu kemudian sumber daya energi dan lain-lain ya, yang membuat seluruh dunia ini berteriak sebenarnya. Nah, ini juga menyebabkan tekanan dalam negeri di AS, baik itu di dalam negerinya maupun di level internasional ya. Apalagi AS kan sekarang ada demonstrasi besar-besaran dari No King Movement dan kemudian tekanan dari Senat maupun dari Kongres Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Nah, sekarang di sisi lain sebenarnya kita lihat Iran. Iran ini sebenarnya kalah secara taktikal karena jelas militari mereka itu kekuatannya jauh berada di bawah Amerika Serikat maupun Israel, tetapi mereka ini menang secara strategis. Nah, dalam 2 hari terakhir ini kita lihat ada perubahan yang kemudian membuat Iran yang tadinya berusaha untuk membuat perangnya selama mungkin untuk menaikkan leverage mereka menjadi kemudian berubah pikiran. Yang pertama adalah hancurnya pabrik petrokimia yang ada di Iran. Itu 85% dari produksi total petrokimia itu akan diproduksi di sana dan itu akan mempengaruhi secara total kemampuan Iran untuk berfungsi sebagai masyarakat modern. Yang kedua, ini kita lihat ini ada faktor sebenarnya terbunuhnya sejumlah pemimpin-pemimpin Iran gitu ya. Kita tahu bahwa
Khademi itu terbunuh ya, itu pimpinan dari Ketua Intelijen Iran, Badan Ketua Intelijen Iran di IRGC. Lalu kemudian kita lihat juga di sini ada juga terbunuhnya ketua dari divisi 840 gitu ya, yang membawahi divisi tentang operasi non militer atau unconventional warfare, dan itu kan sangat berpengaruh terhadap kemenangan strategis Iran sebenarnya di sini. Jadi saya rasa sebenarnya keduanya ini berusaha untuk kemudian menjeda dulu karena kerusakannya sudah terlalu besar, dan kemudian di sini ada peran-peran strategis dan taktikal yang harus mereka tadi ya tata dulu. Dari Iran sebenarnya yang diinginkan itu adalah ceasefire secara permanen, jadi perdamaian secara terus-menerus. Tetapi kan dari Amerika Serikat ini kemarin prasyarat yang diajukan itu kan dari mediator itu 2 minggu, lalu kemudian pasti Amerika Serikat akan berusaha untuk kemudian mengundur lagi. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya yang diharapkan tentu dari dua belah pihak itu adalah perdamaian secara permanen yang bisa kemudian disepakati dengan poin-poin yang sudah diajukan ya. Dan nanti kita akan lihat di hari Jumat ini apakah kemudian 10 poin yang diajukan oleh Iran yang menjadi basis dari negosiasi tersebut sejauh mana itu akan diterima dan sejauh mana akan dinegosiasikan kembali oleh Amerika Serikat. Sebelum kita bicara tentang poin-poin itu, karena ada beberapa poin-poin yang sebenarnya cukup kontradiktif ya, bertentangan dengan tujuan awal dari AS menginvasi Iran. Mas Dave, saya ingin dengar dulu pandangan Anda terkait dengan ceasefire seperti ini. Kira-kira benarkah akan permanen atau ini hanya jeda sesaat saja? Ya, tentu kita berharap ini menjadi suatu hal yang permanen. Berbagai macam faktor yang kita bisa lihat ya, tadi sempat disampaikan juga, baik faktor domestik Amerika sendiri, terus juga faktor global yang memberikan tekanan baik kepada Amerika dan juga kepada negara-negara sekutunya untuk segera mendorong ini kepada meja perundingan. Ditambah juga domestik di Irannya pun sendiri juga ada gejolak-gejolak, walaupun selalu upaya disupres sehingga tidak berkembang lebih lanjut, akan tetapi hal itu juga terus berlangsung. Ditambah juga Iran kehilangan banyak pemimpin seniornya sendiri, sudah cukup banyak, mulai dari ayatollahnya, terus juga kepala intelijennya, sampai beberapa tokoh-tokoh seniornya itu telah ditewas. Dan juga persenjataannya pun juga sudah banyak yang lumpuh. Walaupun dikatakan kita bisa mengatakan bahwa banyak aset-aset militernya mereka yang diserang, dibom, akan tapi pemboman, penyerangan, misail, drone dan lain-lainnya masih terus berlanjut. Berarti informasi awal bahwa dikatakan bahwa militer mereka itu sudah lumpuh, ya enggak juga. Mereka masih bisa melakukan ofensif kepada negara-negara tetangga mereka ataupun juga kepada aset-aset AS di wilayah Teluk. Nah, ini terus menjadi situasi yang berkembang. Dan juga Trump juga membutuhkan agak sedikit reduce tension, baik domestically ataupun juga di regionally, dan ini adalah langkah yang telah diambil. Dan ya, kita dari kacamata kita melihat bahwa dengan adanya ini harga minyak ini bisa kembali menurun sehingga meringankan beban fiskal kita, dan juga kita bisa terus mendorong ke arah perdamaian yang permanen. Oke, jadi tensi eskalasi konflik sudah menurun, artinya status siaga untuk mengevakuasi warga negara kita yang ada di sana ini juga bisa untuk sementara waktu tidak terlalu urgent ya untuk dalam arti dievakuasi segera. Ya, skenario untuk mengevakuasi tetap harus ada, dan juga channel-channelnya itu juga tetap harus dibuka, karena kan kita belum tahu juga ini sudah ada kepastian dan berapa lama dan apakah proses perdamaian ini akan berhasil, karena dua belah pihak masih mengklaim victory, egonya itu masih sangat tinggi dari kedua belah sisi. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini sudah pasti mengarah kepada perdamaian, tapi paling tidak kita bisa agak sedikit lega bahwa tahapan itu sudah berjalan ke arah tersebut. Oke, ada beberapa faktor krusial yang membuat kedua pihak akhirnya sepakat untuk ceasefire. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Aisyah juga. Boleh teman-teman mungkin tampilkan 10 poin tuntutan dari Iran yang sekiranya diasumsi oleh Iran telah dipenuhi oleh Amerika Serikat. Mungkin bisa kita tampilkan sama-sama grafisnya. 10 poinnya kurang lebih seperti apa. Nah,
Pak, yang pertama, AS harus berkomitmen untuk menjamin non-agresi. Kemudian yang kedua, kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz. Yang ketiga, hak pengayaan uranium Iran harus diterima. 4, pencabutan semua sanksi utama. 5, pencabutan semua sanksi sekunder. Yang keenam adalah pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan PBB. 7, pembatalan semua resolusi Dewan Gubernur IAEA. 8, pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diderita Iran. 9, penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari wilayah tersebut. 10, penghentian perang di semua lini termasuk melawan perlawanan Islam yang heroik di Lebanon. Oke, kita mulai pertama dulu dari poin yang ketiga. Ini yang saya bilang tadi, saya sebut kontradiktif ya. Penerimaan atas pengayaan uranium. Artinya apakah Iran sudah berkomitmen untuk menghentikan semua program nuklirnya? Padahal itu adalah tujuan awal dari AS menginvasi Iran pada awalnya. Iya, sebenarnya ini tujuannya ini sebenarnya AS ini tidak jelas. Sebenarnya ada beberapa tujuan yang disebutkan oleh Donald Trump ya, termasuk diantaranya adalah mengenai uranium gitu. Tetapi sebenarnya untuk uranium sendiri di tahun 2025 kemarin, Iran ini sudah menyetujui 2 syarat dari Amerika Serikat. Di antaranya adalah zero stockpiling uranium dan kemudian memasukkan asesor dari IAEA dan dari Amerika sendiri untuk mengakses ya tadi kemampuan nuklir Iran. Dan sebelumnya juga sudah sempat dilakukan asesor masuk ke sana dan memastikan bahwa memang Iran ini tidak memiliki kapabilitas untuk bisa membangun senjata nuklir. Tetapi yang bisa kita lihat ini adalah Iran ini memiliki sebuah cadangan uranium sekitar beberapa ratus kilogram yang cukup untuk membangun 16 bom nuklir. Dan itu di enrich sekitar 60%. Dan kalau sudah di-enrich sekitar lebih dari 2,5%, ini kan berarti akan ada penggunaan lain selain penggunaan untuk energi ya. Nah ini yang kemudian diwaspadai oleh Amerika Serikat sebenarnya dan oleh Israel. Dan ini menjadi existential threat yang sebenarnya lebih signifikan bagi Israel dibandingkan dengan Amerika Serikat. Karena Israel sendiri kan memiliki tujuan untuk menciptakan Greater Israel di sana. Juga Israel ini sebenarnya khawatir jika ada 2 negara yang kemudian memiliki senjata nuklir di Timur Tengah dan satu negaranya adalah Iran, maka yang terjadi adalah doktrin yang bernama Mutually Assured Destruction, di mana kemudian keduanya akan mencapai stalemate seperti apa yang terjadi misalnya di India dan Pakistan misalnya, akan sulit untuk kemudian menciptakan sebuah dominasi gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat dari awal itu sudah bertujuan untuk itu. Tetapi sebenarnya untuk goal keseluruhan yang kemudian diinginkan oleh Amerika Serikat di awal, saya rasa itu tidak akan bisa tercapai tanpa adanya pergantian rezim yang pro terhadap Amerika Serikat. Kecuali memang kalau Irannya ini sekali lagi ini laid out ya, permasalahan itu di negosiasi nanti gitu. Nah, kita lihat nanti hari Jumat seperti apa respon Iran. Ya, kita harap sebenarnya ini negosiasinya bisa lancar. Tetapi kita jangan melupakan bahwa di antara konflik ini sebenarnya ada aktor ketiga yang sebenarnya lebih signifikan gitu ya. Karena dia merupakan aktor proponen utama dari peperangan ini, yaitu Israel. Gitu. Amerika Serikat sekarang di sini kenapa kemudian dibahas? Karena dia adalah hegemon dan kekuatan militernya paling besar di dunia. Dia memiliki kekuatan sebenarnya untuk bisa meminta Israel untuk stand down. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Amerika Serikat sepertinya mustahil untuk meninggalkan Israel di sana. Terlebih Israel ini kan sekarang mengalami perang 3 front dengan kemudian Hezbollah di utara ya, lalu kemudian dengan Iran dan juga dengan Houthi ya di Yemen gitu. Jadi kemungkinan besar nanti kita lihat bagaimana kemudian Amerika Serikat bisa sebenarnya ini kan melakukan exit strategi yang diinginkan oleh Trump. Bagaimana caranya agar Amerika Serikat ini bisa keluar dari pertempuran ini dengan tetap terlihat glorious dan victorious gitu ya. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya banyak yang akan berteriak terutama karena masalah Selat Hormuz. Apakah itu negara-negara Arab Teluk yang nanti harus membayar dengan sistem baru ya, dan jelas kalau misalnya Iran mendapatkan akses atas Selat Hormuz dan penghapusan semua sanksi-sanksi gitu yang diberikan, itu kan sebenarnya kemenangan untuk Iran gitu, untuk bisa mendapatkan kekuatan ekonomi dan strategik di level internasional. Nah, selama ini kita lihat sebenarnya kan banyak sekali lobby-lobby Israel, khususnya di Amerika Serikat. Lobby Israel itu kan lebih dari sekedar masalah historis seperti di Eropa, tetapi sudah merasuk ke dalam politik Amerika Serikat. Struktur, politik dan juga khususnya pendanaan. Betul, pendanaan kampanye politik dan ada hutang-hutang politik yang harus dibayar oleh politikus Amerika Serikat kan di situ. Dan saya kira sebenarnya nanti Amerika Serikat tidak akan meninggalkan Israel sepenuhnya, tetapi dia harus menyelamatkan diri. Jadi mungkin ya dukungan terhadap Israel nanti akan berkurang. Dia harus menyelamatkan diri. Amerika Serikat harus save his face ya untuk kepala negara khususnya. Tapi apakah pendonor Israel ini sudah sepakat dan akan tunduk terhadap keputusan ceasefire ini? Dan apalagi punya rekam jejak sering melanggar. Betul.
Kalau misalnya sudah berbicara tentang Israel dan hukum internasional, itu bukan sesuatu yang beriringan ya gitu ya, karena Israel sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional maupun kesepakatan ceasefire yang sudah dilakukan gitu. Nah, saya rasa di sini sebenarnya kita harus mengapresiasi sebenarnya kepiawaian dari Pakistan sebagai mediator di antara ketiga pihak ini. Kedua pihak sebenarnya, karena Israel ini belum diajak berbicara. Jadi selama kemudian inisiatif untuk melakukan ceasefire ini, Israel itu tidak di-include sebenarnya oleh Amerika Serikat. Jadi apa yang nanti keluar di meja perundingan itu yang akan diinformasikan oleh Amerika Serikat ke Israel. Dan itu sebabnya kenapa ceasefire ini sebenarnya rawan untuk gagal. Karena one way komunikasi kan? One way communication, dan selama kemudian Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan ceasefire sejak tadi pagi ya, tadi subuh gitu. Kita lihat bahwa Israel ini sudah melakukan beberapa serangan dan ada rencana asasinasi yang kemudian dilakukan kepada pihak-pihak diplomatik dari kemudian IRGC. Nah, ini kan mensinyalir sebenarnya jika misalnya itu sampai terbunuh ya pihak yang kemudian akan melakukan diplomasi, maka kemudian negosiasinya kemungkinan besar kan akan gagal gitu. Jadi Amerika Serikat itu sebenarnya berusaha untuk menahan Israel sekarang untuk bisa ya tadi mengekskalasi konfliknya lebih lanjut gitu. Baik, kalau tadi Pakistan sudah bersedia untuk menjadi mediator, Mas Dev, kira-kira peran potensi dari Indonesia untuk menjadi bagian dari meja perundingan ini seperti apa? Ya, itu tergantung ya dari pihak-pihak yang bertikai ini. Ya, pada dasarnya Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri berulang kali menyampaikan kita siap untuk melakukan mediasi melalui berbagai macam forum. Misalnya salah satunya ini kan sebentar lagi ada sidang IPU ya, Interparliamentary Union, di mana delegasi dari hampir semua negara itu pasti hadir. Itu bisa dijadikan salah satu forum juga bila mana dibutuhkan. Ataupun juga di forum-forum lain. Kita sudah menyampaikan, Presiden Prabowo menyampaikan siap untuk mediasi. Tapi kita lihat ini perkembangan diskusi atau talks yang held di Islamabad. Bila mana dibutuhkan untuk kelanjutannya, dan tentu kita siap untuk melakukan mediasi ataupun juga melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mendorong menuju perdamaian yang permanen. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Dev dan juga Mbak Isha. Kita harus jeda dulu untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah di NTV Prime. Humanitarian crisis.